3. Halo, saya Wahyu Roman Wandoro dengan NIM A11 2018 11229. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Bagus Setiaji, NIM saya A11 2018 11215. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Aditya, NIM saya A11 2018 11230. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Taufikul Hakim dengan NIM A11 2018 11243. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Oriega Alandiana dengan NIM A11 2018 11254. Halo, perkenalkan, nama saya Fatur Rahim Nasuka Guyi Fauzi Solikin, NIM A11 2018 11225. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok Data Mining untuk kelompok ke-6 dari A11 4602 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa algoritma data mining yang kita presentasikan. Berikut dari member-member kelompok kami. Member grup ke-6 ada 6 orang, yaitu yang menjadi ketua yaitu saya Wahyu Roman Bandara, kemudian Muhammad Rifan, Angga Aditya, Iqbal Taufik, Origa Alan, dan Fatur Rahim Nasuka Gozi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Rifan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan data mining atau what is data mining. Dalam perkembangan teknologi yang pesat ini, itu akan mempengaruhi berbagai aspek ya dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi tersebut membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar. Belum tentu semua data yang kita miliki itu nilainya adalah valid. Jadi kita harus mengidentifikasi setiap data yang kita peroleh agar mendapatkan suatu informasi yang valid. Dan untuk memfasilitasi hal tersebut dihadirkanlah data mining, yaitu adalah ekstraksi atau pemahaman pattern yang menarik atau mengambil suatu konklusi dari data, atau dapat juga diartikan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data tersebut. Lalu tujuan dilakukannya data mining adalah menemukan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang bisa berguna bagi orang yang membutuhkan informasi tersebut. Why is it important to us, atau kenapa data mining itu sangat penting untuk kita? Karena data mining itu digunakan secara masif ya, karena jumlah data yang kita dapatkan itu sangat besar sekali. Untuk menghasilkan suatu informasi atau knowledge yang berguna itu dapat digunakan banyak bidang, mulai dari manajemen bisnis, kontrol produksi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan sistem dari data mining sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan suatu konklusi ataupun informasi dari data yang sudah kita dapatkan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, Mas Rifan. Untuk saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Secara teknis, data mining adalah proses yang memanfaatkan teknik-teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak dan mengidentifikasi informasi dan knowledge selanjutnya, atau pola-pola yang berasal dari sekumpulan data yang sangat besar. Nah, kebanyakan literatur mendefinisikan data mining sebagai proses yang rumit untuk mendefinisikan pola-pola yang valid, baru, memiliki potensi bermanfaat, dan bisa dipahami terhadap data yang disimpan dalam database yang terstruktur. Di mana data diorganisir dalam basis-basis yang terstruktur seperti kategori, ordinal atau berurutan, dan variabel-variabel yang berkesinambungan.
Dalam arti dari kata kunci yang tadi saya bahas, yang pertama itu proses. Artinya, data mining terdiri dalam banyak langkah perulangan rumit. Artinya, bahwa ada satu dugaan atau kesimpulan atau pencarian yang berbasis eksperimentasi yang dilibatkan. Yang artinya, bahwa itu bukanlah suatu hal yang mudah seperti komputasi terhadap suatu komunitas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu valid, artinya bahwa pola-pola yang ditentukan seharusnya tetap benar apabila diterapkan pada data yang baru dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu baru, artinya bahwa pola-pola tidaklah diketahui sebelumnya oleh pengguna dalam konteks sistem yang sedang dianalisa, lalu berpotensi bermanfaat. Nah, adalah bahwa yang pola-pola yang ditemukan harus membawa bermanfaat bagi pengguna atau pada pekerjaan. Yang terakhir itu dapat dipahami. Artinya bahwa pola harus masuk akal secara bisnis dan membuat pengguna berkata, ini masuk akal. Maka pas dengerin itu. Lalu untuk karakteristik utama dan tujuan data mining. Data seringkali terkumpul dalam database yang sangat besar, yang terkadang berisi data selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, data berisikan dan disatukan ke dalam data warehouse. Environment data mining pada umumnya adalah arsitektur client server atau arsitektur sistem informasi berbasis web. Berbagai tool baru yang canggih, termasuk berbagai tool visualisasi dan yang canggih, membantu untuk mengkaji biji informasi yang terkubur dalam file-file korporat atau rekod-rekod arsip. Lalu untuk benefit of data mining, untuk manfaatnya dari data mining itu menawarkan perusahaan atau environment yang sangat diperlukan untuk meningkatkan keputusan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang mentransformasikan data menjadi sejarah yang strategis. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Orega Alan, silahkan. Selanjutnya ada algoritma data mining. Yang pertama ada estimation atau estimasi. Yang kedua ada prediction atau forecasting, prediksi atau peramalan. Yang ketiga ada classification atau klasifikasi. Yang keempat ada clustering. Yang kelima ada association atau asosiasi. Next. Berikut adalah pengaplikasian algoritma. Yaitu ada 3 algoritma. Yang pertama ada naive Bayes. Penjelasannya sendiri yaitu naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes yang memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Kemudian ada KNN. Algoritma K-Nearest-Neighbor adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Yang ketiga ada jenis algoritma decision tree. Decision tree adalah mengubah data menjadi aturan keputusan. Manfaat utama dari decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Next. Berikut adalah algoritma naive Bayes yang diaplikasikan pada pemrograman Python. Di sini pada pembuatannya yang pertama tentu kita harus mengimport library yang berkaitan dengan algoritma naive Bayes, yaitu ada import NumPy, import MATLAB, kemudian ada import Pandas. Kemudian setelahnya itu pada algoritma naive Bayes ini meload data atau file yang ada pada Excel. Di sini tertulis dataset pd read CSV kelompok 6 CSV, yang mana
akan load file pada Excel. Kemudian di bawah-bawahnya ada penjelasan inti bagaimana cara alur knife bias sendiri. Kemudian next. Berikut juga masih sama lanjutan dari beberapa alur pembuatan algoritma knife bias. Kemudian bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Orega. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah implementasi algoritma KNN pada Python. Langkah pertama adalah import library. Di sini seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Orega juga, importnya adalah numpy matplotlib.pyplot, lalu ada pandas, lalu juga ada matplotlib.patch. Lanjut ke langkah kedua adalah load dataset. Untuk load file tag kita gunakan perintah data sama dengan pd.read_table dalam kurung terdapat nama filenya. Nah, seperti contoh load dataset, di sini ada data sama dengan tadi pd.read_table dalam kurung nama filenya ini fluid_data.tag. Lalu pada langkah ketiga kita ada explore dataset. Untuk melihat beberapa baris pertama dari dataset, kita bisa gunakan perintah data.head dalam kurung n, dan kita bisa isikan nilai n ini dengan angka sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui dimensi jumlah baris dan kolom dari dataset, kita bisa gunakan perintah data.shape seperti contoh di bawah ini, explore dataset, print data.shape, dan sini ada data head tadi yang n-nya diisikan dengan 10. Lalu outputnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Dan selanjutnya langkah keempat ada split dataset dan build classifier model. Untuk yang split dataset, pada umumnya explanatory variable disimbolkan dengan huruf X besar dan responsi variable target value disimbolkan dengan huruf Y kecil. Untuk dataset ini kita akan membagi data tersebut menjadi 80% untuk training data dan 20% untuk tes data. Sebagai berikut, X sama dengan kurung siku mas, width, lalu ada height, dan Y data adalah fluid_table. Lalu ada x_train, x_test, y_train, dan y_test sama dengan train_test_split dalam kurung x besar y kecil text size sama dengan 0,2, random state sama dengan 0, sehingga diperoleh data sebagai berikut contohnya di bawah ini. Dan setelah di split, maka hasilnya akan menjadi seperti contoh yang bagian bawahnya. Lalu bagian build model dan train data. Untuk model ini n-neckbone sama dengan 5, jadi kita bisa memprediksi berdasarkan jarak dari 5 titik terdekat. Gunakan perintah seperti di bawah ini, knn sama dengan kn_neckbone classifier dalam kurung n_neckbone sama dengan 5. Dan untuk train datanya, data yang kita masukkan adalah training data, knn.fit x_train, y kecil _train. Bisa dilihat penampakannya seperti yang di bawah ini. Oke, selanjutnya untuk langkah kelima adalah occurrence score untuk tes datanya.
Nah, sekarang kita akan menggunakan tes data untuk mengecek seberapa besar akurasi skornya lalu gunakan perintah knn skor dalam kurung x underscore test, y underscore test. Dan keenam adalah visualisasi dari model yang sudah dibuat, model lalu mengetes skor. Sekarang kita lanjutkan dengan matplotlib dan bisa dilihat hasilnya seperti di bawah ini. Di sini diplotkan berdasarkan height dan weight-nya. Oke, langkah ke-7, prediksi data baru. Apabila kita punya data baru dan kita ingin memprediksi sebuah buah apa itu, kita bisa gunakan perintah di bawah ini. Dan misalkan kita ingin menguji sebuah buah dengan massa 30 gram, lebar 6 cm dan tinggi 5 cm, maka bisa diketik saja seperti format di bawah ini, fruit underscore prediction sama dengan knn.prediction dalam kurung siku 2 kali 30,6,5, lalu log underscore fruit underscore name dalam kurung siku fruit underscore prediction kurung siku 0, dan hasilnya akan muncul, lalu outputnya adalah Mandarin. Oke, mungkin untuk implementasinya seperti itu, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan KNN kode di Excel-nya. Pertama, kita menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekatnya. Setelah kita menentukan parameternya, kita menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data trainnya yang diberikan. Yang berikutnya, kita mengurutkan hasil secara ascending, yaitu berurutan dari nilai tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Ya, di sini kita mengambil data secara descending dari kecil ke besar. Bisa dilihat saja di desainnya 49 itu jaraknya jadi 1 karena itu adalah yang paling kecil. Kemudian kita mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Bisa dilihat di sampingnya, yaitu setelah kita mencari jaraknya, kita menentukan apakah itu termasuk KNN-nya atau tidak, tergantung nilai dari K, jarak yang parameter yang telah kita tentukan. Kemudian dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Jadi setelah kita melihat semuanya dari jaraknya dan juga desainnya, kita bisa simpulkan yaitu kelas yang paling banyak akan menjadi kategori yang diprediksikan. Ya, seperti itulah. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya adalah decision tree in code program. Berikut adalah contoh dari decision tree dalam format Excel. Di sini ada beberapa data seperti job position, rank of work, number of family, work relation with the boss, and potential resign. Dari data-data tersebut dapat digambarkan bahwa setiap data memiliki keputusannya sendiri-sendiri, yang berarti dari keputusan dari data awal bisa menjabar ke yes or no, dan kemudian dari yes ke bercabang lagi, seperti pada tree pada umumnya. Nah, ini contoh dari programnya. Dari penjelasan teman-temannya saya yang ada pada sebelumnya, untuk pertama kali dalam pembuatan program pada Python
ditujukan kepada pembuatan library terlebih dahulu. Di sini kita pakai NumPy, Pandas, dan Escalon yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Kemudian pada read CSV-nya yaitu pembacaan terhadap file Excel yang ada, kita baca kelompok 6.csv yang pada folder yang sama. Berikut di bawahnya adalah penjelasan mengenai programming algoritma Python itu sendiri, dari data training, decision tree classifier, dan langkah-langkah selanjutnya. Untuk printingnya bisa dilihat dari print label sebenarnya, hasil prediksi, kemungkinan prediksi benar dan prediksi salah dengan akurasinya. Nah, untuk penjelasan tree yang ada, seperti halnya akar pohon, untuk sebuah data yang satu bisa dijabarkan benar atau salahnya, atau yes or no. Nah, untuk penjelasan berikutnya adalah yes itu dapat dikategorikan yes or no lagi, yes or no lagi, yes or no lagi. Yang semakin ke langkah-langkah selanjutnya akan dapat disimpulkan dengan jelas apakah hal tersebut merupakan kesimpulan yang baik atau data mining yang baik untuk sebuah keputusan. Nah, untuk program selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan library yang kita import pada program-program Python yang diaplikasikan. Berikut adalah library-nya, akan dijelaskan oleh teman saya. Library Python yaitu memiliki kegunaan untuk operasi Vektor dan matriks. Fiturnya hampir sama dengan MATLAB dalam mengelola array dan array multidimensi. NumPy merupakan salah satu library yang digunakan oleh library lain, seperti scikit-learn untuk keperluan analisis data. Kemudian Pandas. Dengan menggunakan sistem data frame, kamu dapat memuat sebuah file ke dalam tabel virtual ala spreadsheet. Dengan menggunakan Pandas, kamu dapat mengolah suatu kata dan mengolahnya seperti join, distinct, group by, agregasi, dan teknik seperti pada SQL. Hanya saja dilakukan pada tabel yang dimuat dari file RAM. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih waktunya. Selanjutnya adalah SCIKT Learn. Data yang kita olah tentu tidak elok apabila ditampilkan begitu saja dengan tabel hitam saja kepada investor atau manajemen. Bila ditampilkan dengan sejumlah grafik berwarna pasti mereka akan lebih tertarik melihatnya. Matplotlib membantu kamu untuk memvisualisasikan data dengan lebih rapi dan indah. Lalu selanjutnya adalah Pandas. Pandas di sini menjelaskan bahwa machine learning adalah ada yang berbasis statistik dan juga tidak. Salah satunya adalah support vector machine dan regresi linear. Mungkin bagi sebagian orang sudah biasa menulis sendiri library untuk implementasi kedua algoritma tadi. Tapi untuk membuatnya dalam waktu singkat tentu butuh waktu yang tidak sedikit pula. Dan selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kelompok kami buat sebagai referensi. Ada dari Binus, lalu ada dari medium.com dan sebagainya. Mungkin terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke teman saya, Mas Wahyu. Baik, seperti apa tujuan dari awal dari data mining, sebuah keputusan akan membuat keputusan yang tepat, namun keputusan itu juga bisa menjadi yang benar. Itu adalah kata-kata kutipan dari Bill McGraw. Dari data mining yang penjelasan data mining yang kita sampaikan, bahwa pembuatan keputusan itu berdasarkan data-data yang sebelumnya, namun bisa saja itu presentasenya tidak seakurat yang kita inginkan. Maka
dari keputusan itu harus dipikirkan benar-benar supaya menjadi keputusan yang baik dan tepat untuk segala keadaan yang kita inginkan. Karena ini video akan diupload ke YouTube, maka thanks for watching. Can you drop your question in kolom komen? Ya, karena ini berhubung pandemi, untuk kita semua dan seluruh penonton diharapkan untuk tetap sehat selalu dan menjaga kesehatan demi kita dan bangsa dan negara. Baik, terima kasih dari penjelasan kami dari kelompok 6 untuk kelompok data mining. Terima kasih. Dadah.